Ini memang sengaja nggak dibutuhkan supaya asli ya, supaya memang asli begini. Wow. Ini saya hanya tahu biola Stradivarius. Apakah ini termasuk biola itu? Bukan. Orang Indonesia tahunya Stradivarius, seperti mobil Mercy dan kita bukan. Ini bukan. Bagus, ini Amatis Facet. Amatis ya, Nicholas Amatis Facet ini 4 bulan kurang lebih sebelum saya mainkan ini di Christie, London. Ini harganya 2 miliar. Tapi nilai sejarahnya jauh lebih besar yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ini sudah dirubah. Warnanya saya kira ini karena digali, terus dipelitur baru. Sebetulnya nggak boleh. Oh, ini baru. Oh, ini sudah diubah. Ini sebetulnya nggak boleh di varnish. Karena kalau varnish dia pori-porinya tertutup. Ini tertutup. Berbeda itu. Ya, ada perbedaan suara. Perbedaan. Ya, suara. Sudah berubah. Nggak dimainkan berapa lama? Seharusnya biola itu harus tiap hari dimainkan. Pak Abdurrahman ini nggak di itu ya? Nggak di... Ini karena ini kan benda koleksi. Iya nggak bisa. Yang ditaruh itu kan ya hanya tiruannya aja. Wow. Saya tergetar, Mas Idris, saya tergetar. Ya, karena itu adalah biola yang dimainkan saat Indonesia Raya pertama dimainkan. 28. Kemudian 10 tahun kemudian beliau meninggal, nggak dimainkan, nggak gugur. Iya. Dan hari ini dimainkan sampai sekarang. Ya, saya alhamdulillah. Sampai pada saat peringatan Sumpah Pemuda itu. Sumpah Pemuda. Terima kasih Pak Abdurrahman. Kita kembalikan, biarkan ini dijaga. Ini adalah benda yang luar biasa. Semoga terjaga terus sampai anak cucu kita juga tahu benda ini. Terima kasih, saya kembalikan Pak Abdurrahman. Mas Idris, kalau Anda memainkan biola itu siapa yang ngajarin dulu kecil? Ayah sendiri. Ayah juga jago memainkan biola? Iya, memang dia memang pakar biola dia. Jadi dia dapat pendidikan dari di sini? Ya, silakan. Dari musisi Eropa, dari HB ke-7 di Jogja. Itu Hamengkubuwono. Hamengkubuwono ke-7. Itu mengambil ahli-ahli dari Eropa. Nah, buyut saya masuk di keraton. Buyut masuk di keraton. Ayah jago main itu. Jadi memang rupanya darah seninya mengalir sangat kental. Ya, memang. Jadi sebetulnya nggak ada yang aneh tentang saya. Tapi Anda dibilang maestro di sini sekarang. Bukan, saya masih Idris. Idris saja, tanpa maestro. Maestro Tuhan buat saya. Pada saat beliau mengajar, apakah Anda masih bisa mengenang cara almarhum mengajar Anda? Keras. Seperti apa kerasnya? Keras, jadi pertama waktu saya minta belajar biola, siap untuk tidak mendolimi orang lain juga. Maksudnya apa? Karena kalau main biola itu kan sulit. Ada tangan kiri, tangan kanan itu kalau nggak pas itu sumbang kan. Itu nggak boleh sumbang. Jadi latihan harus betul. Keras dari jam 5 pagi. Dari jam 5 pagi? 5 pagi udah mulai latihan. Dan hubungannya dengan tidak boleh menzolimi orang? Kalau kita nggak latihan betul, mainnya nanti sumbang. Itu sumbang orang itu lain yang kita zolimin orang. Jadi kalau saya main begitu, saya dijeber. Sampai dijeber? Ya, atau dipukul ini, ketuk ya. Dia bilang kamu sakit ya. Sakit, konsekuensi karena kamu main. Tapi orang lain yang tidak punya dosa mendengarnya sakit. Sampai begitu ajarnya. Berapa lama Anda diajar oleh beliau? Beliau kira-kira 1 tahun. Kemudian saya diserahkan. Kok hanya setahun sih? Iya, karena diserahkan pada guru. Sekarang guru biola bagus dari Rusia. Pada usia berapa itu Anda mulai belajar? Sebetulnya ingin 5 tahun, tapi 5 tahun waktu itu nggak ada biola seperti sekarang dijual kecil-kecil, nggak ada. Jadi saya menunggu sampai umur 8, pakai biola yang sudah masih kebesaran saya coba. Tapi antara 5-8 setiap pagi, setiap jam 5 pagi saya sudah masuk ke dunia musik. Jadi jam 5 pagi saya latihan, beliau nggak ada, nah saya dengar. Tapi Anda belum bisa megang? Nggak bisa, nggak ada itunya. Tapi teori ya. Tapi mendengar, masuk ke dunianya, ya. Nanti bapak saya nanti pergi latihan ke RRI, saya ikut, saya lihat latihan. Nanti sore bapak saya nanti mengajar, jualan murid-muridnya, saya lihat. Tapi bertahun-tahun Anda menyerap lewat itu. Sampai itu. Kemudian belajar teori dan
Januari. Kemudian Anda mulai memegang pertama itu kapan? Umur 8. 8 tahun. Tapi masih kebesaran. Ini main di mana? Anda masih ingat nggak? Ini main di Gedung Negara, di Istana Presiden sekarang di Jogja. Gedung Negara. Anda bermain di depan sekelompok orang dewasa. Iya. Ini usia berapa? Saya ditulis. Ini umur 12. 12 tahun. Ini main lagu klasik. Nah ini orang Rusia tuh, Nikolai Popov yang konduktor. Main konduktornya. Jadi umur 12 Anda sudah diakui untuk bermain klasik di tengah-tengah orang banyak. Anda tidak mau dibilang maestro. Kenapa? Maestro baca. Sekali lagi. Anda punya banyak teman, Pak Mas Idris. Banyak. Banyak. Yang paling Anda kenal? Sukaharjana. Apakah ini? Ini dia. Aduh. Kebetulan namanya disebut. Ya bersyukur. Silakan duduk, Pak Sukaharjana. Senang bertemu Anda. Malam. Silakan. Ini kejutan sih ini. Pertemanan itu apakah ada pasang surutnya atau selalu happy atau bisa marah-marah, bisa ngambek-ngambek gitu? Kita berdua sebetulnya tukang marah dan tukang ngambek. Tapi kita berdua tidak pernah persoalan, tidak punya persoalan, dan kami tidak selalu bersama-sama karena kami sekelas di sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu sekarang SD ya, di kelas 5. Lalu kemudian sampai kelas 6. Lalu oleh karena panggilan nasib, Mas Idris harus ke Jakarta untuk menjadi konsertmaster di Orkes Studio Jakarta ya. Saya mau bilang itu konsertmaster termuda, bukan hanya di Indonesia apalagi di Jakarta, di seluruh dunia. Ini seorang Sukaharjana sudah jadi teman sekian lama. Selain itu apakah ada nama lain? Karena saya dengar gini, kalau seorang Idris Sardi main biola, pasti para wanita itu kelepak. Oh, ikan. Idris Sardi main. Oh gitu. Ikan kali ya. Ikan kali ya. Enggak juga lah. Ada nggak yang kayak gitu? Anda merasa saya ada yang lebih hebat lagi dari saya? Pasti. Siapa itu? Pasti. Itu pasti karena dalam saya punya keyakinan tidak ada di dunia orang paling hebat. Pasti yang paling hebat. Pasti Ada yang ada. hebat lagi. Saya dengar kalau seorang Rendra yang itu bisa ngalahin Idris Sardi kalau dalam hal. Oh, kalau Rendra memang Rendra betul. Gimana ceritanya? Kalau Rendra tuh saya di Jogja Mas, masuklah sama-sama kan. 57, 58 tuh kalau sore kami sengaja suka naik sepeda lihat anak-anak SMA pulang. Kita nikmati tuh sebenarnya di Malioboro. Nah itu kalau beliau sudah populer sekali, kalau beliau sudah mulai membaca puisi, baru berdiri begini aja nih. Udah, kita udah keserap ya. Ada karisma ya, ada karisma. Begitu dia bilang ada, saya ingat kata puisi ada pakai rumput depannya. Rumput yang begitu rumput aja blak-blak. Itu Rendra. Kalau Idris Sardi gini Susah juga ya. Pakai biola pakai Keluarin segala. Kembali dengan 1 jam lebih dekat bersama dengan Idris Sardi. Nama yang menurut saya memiliki arti penting untuk dunia musik Indonesia, tapi tidak mau dibilang seorang maestro dan tidak mau dipanggil Pak. Mas Idris, dari karya kerja Anda sejak Anda mulai masuk dalam dunia gesek-menggesek atau dunia musik atau apapun namanya, bisa dihitung berapa banyak karya yang sudah dihasilkan? Sebetulnya nggak pernah menghitung, karena menurut saya itu saya berjalan terus, saya buat, saya kerja. Saya dapat contekan dari Pak Sukaharjana bahwa beliau mengatakan selain seorang pemain biola, Idris Sardi adalah juga penerima piala citra terbanyak, Pak Suka ya. Piala citra terbanyak untuk ilustrasi musik dalam film. Ada berapa itu? 10? Citra 10. 10 piala citra, sekali lagi, aplaus. Luar biasa. Saya pernah dengar juga dalam penyanyi-penyanyi pop, ada Chrisye juga Anda main. Ya, Chrisye dulu sebelum dia sebagai penyanyi tunggal, dia ikut kami, ikut Anda sama kira-kira hampir 1 tahun di Orkes Simfoni Jakarta. Yang masuk juga. Roma Irama juga. Roma Irama, Bunyamin. Anda masih ingat kalau mereka main masih ini masih ingat nggak? Saya uji daya ingat Anda, Mas Idris. Masih ingat? Masih. Anda masih ingat suara ini dan lagu ini? Christina,
Cintamu seputih kasihmu. Latihan dulu. Anda masih nyanyi? Yakin? Yang nyanyi ini loh, sebelah Anda tuh. La ilah ada di. Kristina, Lagunya Kristina. cintamu. Selamat Pak Rafika Duri senang bertemu Anda, duduk di sini silakan. Kasih. Lagunya judulnya Kristina, Ya. itu ciptaan? Mas Idris, saya sebetulnya satu kehormatan dan buat saya grogi ya, kalau disuruh mengomentari Mas Idris ya. Saya nggak tahu mau lihat dari bagaimana saya harus mengomentari Mas Idris, saya nggak tahu bagaimana. Tapi yang jelas tanpa saya sadari saya sudah melewati begitu fase yang panjang beserta beliau dari awal karir saya, kalau saya boleh cerita. Dari tahun 76 ketika saya menjuarai Bita Radio, beliau adalah juri saya. Setelah itu tahun 78 ketika saya mewakili Indonesia, beliau membuat aransemen untuk lagu Hanya Untukmu, kemudian kita dikirim ke Korea. Oke, Tanpa saya sadari banyak sekali. Ini lagi. Ini gambarnya. Nah berarti dulu, ya ini waktu di Korea. Korea. Yang tadi Mas Idris juga main piano juga dia. Waktu itu pertama, jadi masih awal sekali. Jadi kerjasama di antara seorang Rafika Duri dan seorang Idris Hardi itu kerjanya bagaimana? Karena luar biasa kalau misalkan saya mendengarkan cerita ini. Ya, saya yang belajar. Beliau waktu itu sudah hebat. Ada Jadi lagi, tanpa hebat. saya sadari, saya ternyata belajar banyak sekali. Disiplin, iya. Perfeksionis, ya. Kemudian profesional. Kemudian satu lagi yang mungkin bagi saya adalah itu nilai plus tambahan dari seorang Idris Hardi adalah romantis dan Wah. apa ya Mas ya, sangat puitis kalau saya bilang. Dari yang bikin ya. perempuan kotak-kotak Ya. tadi itu rupanya. Kalau istilahnya begini, kenapa saya bilang gitu, mewarnai itu dari sekian proses Idris Hardi dari kecil. Kalau kita lihat perjalanannya tadi dari mulai kecil sampai saat ini, jadi prosesnya panjang dan sangat luar biasa. Itu kan dalam hal tekniknya sudah Ya. tidak diragukan Tidak diragukan lagi. Tapi kata-kata terakhir puitis dan romantis itu adalah itulah plusnya Idris Hardi. Jadi kalau ada 10 orang dijejer bermain dengan lagu yang sama, 1, 2, 3, saya bisa nebak nomor 3 Idris Hardi. Saya tertarik, ada sebuah isu. Saya butuh konfirmasi dari Ya. Rafika. Betulkah nama Idris Hardi ini pernah hendak dibajak ke luar negeri? Saya rasa Mas Idris bisa menjawab sendiri, bukan saya. Betul begitu. Ya, Pernah dibajak ke Malaysia kalau tidak salah. kalau Malaysia memang sudah sejak begini ya. Sejak tahun 50-an, saya kebetulan tugas di RRI, kita sudah punya misi muhibah ke Malaysia. Kita main di seluruh kerajaan ya. Dan kebetulan alhamdulillah ya, lagi-lagi Tuhan itu selalu mengangkat derajat saya. Saya sangat digemari sejak masih sangat pendek. Bukan saya aja, jadi Malaysia itu memang betul masih Malaya. Semua orang-orang besar Indonesia yang penyanyi Sam Saimun, Said Effendi, Bing Slamet, mereka mereka tinggal karena di sana di 6 bulan itu. Nah, yang bertahan tidak pernah mau itu, tidak pernah bersedia itu saya. Kenapa? Sekarang. Nasionalisme itu apakah yang menghalangi Anda untuk pergi? Atau apa? Saya di sana sebetulnya untuk mengganjar, untuk menambahkan ilmu pada mereka. Nah, saya sendiri masih perlu belajar dan di sini sendiri masih membutuhkan saya. Kenapa saya ke sana? Ya. Mbak Rafika yang terakhir, Ya. segmen ini tentu saja ngobrol. Anda ingin seperti apa dari seorang Idris Hardi berikutnya? Sebetulnya saya yang kalau masih di saya sendiri, saya rasa udah, ya itu kan istilahnya, saya sudah, saya masih belajar ya, tapi kan kita semua tahu bahwa beliau udah maestro, walaupun tidak kan mau kita yang menyebut seperti itu, maestro, ya. bukan beliau ya. Saya hanya satu yang saya sayangkan, bagaimana caranya kalau orang luar saja, negara lain aja ingin Idris Hardi, punya Idris Hardi, kenapa negara kita tidak berusaha untuk membuat membujuk Mas Idris untuk punya seseorang lagi yang seperti
Mas Idris. Oke, paling kita harapkan tidak. Sayang beliau- gitu soalnya. Kita harapkan beliau masih terus berkarya untuk itu ya. Betul. Baik, Mas Idris, kita akan terus ngobrol lagi, perdalam seperti apa Anda dari kacamata banyak orang, dari karya-karya Anda. Sesaat lagi di 1 jam lebih dekat. Kembali dengan 1 jam lebih dekat. Mas Idris, tadi ada satu yang ingin saya ajak Anda untuk memberi komentar, yaitu ketika Anda menggunakan baju tentara dengan pangkat kalau tidak salah letkol. Anda tentara. Oh ya? Oh, tentara mestinya lebih gini dong. Dan seniman. Oh, tentara seniman boleh ya? Jadi pangkat terakhir apa? Enggak, saya nggak, kebetulan bukan kepangkatan yang penting. Bagaimana saya bisa mengabdi di tentara, membantu tentara itu masalah. Tapi karena saya melatih tentara harus ada pangkat. Anda cerita buyut Anda orang musik, ayah Anda jagoan musik. Anak tadi saya lihat ada Mas Lukman Sardi, beliau adalah seorang pemain film. Lalu nama Santi Sardi juga dulu ngetop sekali untuk acara televisi Republik Indonesia. Film-film juga. Ya. Beliau ada di sini. Ya. Mbak Santi, boleh ngobrol di sini. Itu ada, itu apa itu di bawah? Itu mau dibawa juga? Ini biasanya diisi ada kopi, teh, sama air panas mendidih. Kopi termasuk untuk obat. Kalau teh pecinta teh, kalau air panas bisa untuk ya nanti fungsinya Kopi kok jadi obat tuh gimana ceritanya? Jadi kita bertemu alhamdulillah dengan Profesor Dr. Kiai. Terus ternyata kopi ini kalau kopi asli bisa berfungsi sebagai obat untuk membersihkan racun apa slem. Oh, saya baru tahu itu luar biasa. Boleh dicoba kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Santi, Anda banyak terlibat dalam film. Apakah Anda merasa itu adalah hasil didikan orang tua atau Anda nemu-nemu sendiri? Saya nggak pernah dulu, jadi papa tuh sama mereka nggak pernah menawarkan anak untuk ini lo anak saya gitu, enggak. Jadi semua karena diajak. Kebetulan jadi diajak, kayak dulu saya pertama diajak almarhum Om Boh, Lukman juga, Ajeng juga diajak. Jadi enggak memang mungkin ya memang kita ada kita generasi ya dari turun temurun, tapi untuk kita terlibat itu karena ayo itu enggak. Tapi musik gimana? Jalan terus? Musik saya enggak, saya sendiri yang enggak belajar. Nggak ngajarin, Mas. Karena saya nggak mau. Oh, nggak mau? Enggak. Jadi papa nggak pernah paksa. Kalau anak mau, kalau nggak bakal. Padahal dulu beliau cerita kalau kecil dulu nggak, itu dipukul-pukul segala. Iya. Oh, karena minta. Oh, sementara Mbak Santi nggak mau. Karena saya nggak mau. Saya nggak memang nggak. Karena saya pikir kalau saya milih itu, saya harus serius bener. Kalau saya tanggung-tanggung buat apa? Kalau sama anak laki-laki galak juga nggak beliau? Galak. Ya, papa tuh ekspresif banget orangnya. Jadi kalau orang nggak ngerti, kadang-kadang cara ngomong itu dikira marah. Karena terlalu ekspresif orangnya. Termasuk sama Mas Lukman. Mana Mas Lukman sekarang nggak diajak ya? Dia kemarin sih syuting di Purwokerto. Nggak bisa 2 hari lalu. Aduh, semua mesti diajak ke Kabarnya. sana.
Lukman belajar biola dia. Dia belajar biola. Iya. Katanya ada film yang menggunakan Mas Lukman bermain biola. Kita kita lihat tayangannya. Sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Film Sang Pencerah, Mas Lukman ada di situ. Itu bisa main ya? Dia main lulus. YPM lulus. Oh, YPM lulus. Yang ngajarin nggak? Maksud Enggak, yang di rumah. Kontrol aja. Dan sekarang nggak bisa datang. Nggak tahu Aduh, deh. sayang sekali. Lah, ini dia. Mas Lukman, senang bertemu Anda. Katanya nggak bisa nongol. Bisa dong, bisa. Bisa nongol demi bapaknya nih. Ke Purwokerto kemarin. Baru pulang. Sampai. Marahin malam. Marahin dong, marahin. Marahin. Tadi bilang anak itu nggak bisa diatur. Jadi lulus main ininya ya? Lulus waktu itu lulus. Tapi kok cuma banyak main di film, nggak ginian? Enggak, takutnya kalau aku main biola ntar papa nggak dapet kerjaan. Coba andaikan ada 2 biola, kita satu kasih sana, satu kasih sini. Kita lihat siapa yang paling jago kalau Udah tetap yang itu. Tetap yang itu. Dulu beliau bilang kalau latihan biola dipukul-pukul gitu tangannya. Anda juga gitu mengalami hal serupa? Kalau papa sebenarnya nggak lebih kayak gitu sih, nggak seperti yang kayak dulu papa dilakuin sama Mbak Sardi gitu. Tapi memang keras, disiplin gitu mengenai waktu, mengenai apa yang mesti pelajari. Kayak subuh tuh kita mesti belajar jam 5, terus sore mesti belajar lagi. Dulu tuh ya namanya anak-anak ada lah yang kayak ini kok jam 5 suruh bangun latihan, jam 4 lihat teman pada main gitu. Cuman akhirnya walaupun aku nggak di dunia musik, sebenarnya sampai di dunia film pun itu kepake kayak masalah disiplin, masalah kayak film itu kan sebenarnya juga ada masalah irama, ritme, segala macam itu ada di situ. Apa yang baru sadar setelah itu bahwa apa yang diajarin itu sebenarnya kepake gitu. Begitu Mbak Sandri, Anda melihat karya 2 anak Anda ini plus Ajeng begitu ya, karyanya bisa mewarnai seni Indonesia. Anda harapkan seperti apa anak-anak Anda itu? Saya berharap bahwa mereka adalah kalau berbuat berkarier, hanya 2 yang paling penting. Satu untuk Tuhan Allah, kedua untuk Indonesia itu. Wow, jadi bukan untuk kita beri aplaus dulu. Tapi kan kalau misalkan sekarang Mas Lukman main film, ada produsernya, ada yang ngasih duit. Mbak Santi juga di film, ada produsernya yang ngasih duit. Itu kan untuk uang. Terus gimana menerjemahkan untuk yang Maha Kuasa dan untuk bangsa? Kan juga orang butuh makan, orang butuh eksistensi. Itu kan otomatis kan, bagaimana kita melihat, mensyukuri itu kan. Kalau kita mensyukuri itu kan ada jalannya tuh, jalan keluar. Kalau tidak mensyukuri jadi nggak karuan. Kalau Mas Lukman gimana menerjemahkan beliau sekarang? Masih main. Ini ngomong-ngomong karena baru datang langsung ya, belum sempat mandi ya. Kalau sampai jenggot ini cukur tuh coba. Sebenarnya bukan sesuatu yang simpel juga, tapi bahwa setiap mengerjakan sesuatu ya memang orang perlu uang. Kita nggak bisa pungkirin perlu uang. Betul. Tapi di balik uang itu kan, kalau saya berpikir bahwa yang paling penting bukan kita selalu menghasilkan uang, tapi kita juga punya karya. Nah, karya itu yang bakal dikenang seterusnya, sama kayak papa gitu. Papa dia punya kehidupan di dunia musik, tapi dalam itu dia selalu berkarya. Beda kan karya sama cari uang. Karya itu suatu warisan yang sifatnya bakal diinget terus gitu. Kalau aku sih prinsipnya itu yang aku bisa dapetin dari papa gitu. Sama aja juga kayak semacam kayak apa ya, inspirasi bahwa kita nggak punya waktu gitu, time limit yang nggak ada gitu yang ngebatasin waktu kita untuk terus berkarya gitu. Sama aja kayak papa udah umur segini juga tetap berkarya walaupun dalam bentuk yang beda gitu, apapun itu bentuknya. Oke. Untuk kebanggaan seorang anak terhadap karya ayahnya. Kembali dengan 1 jam lebih dekat bersama dengan Idris Sardi. Kalau tadi Anda sudah kami perkenalkan dengan Lukman Sardi dan Santi Sardi, ada satu nama lagi yang menurut kami layak untuk kami perkenalkan, karena nama ini mudah-mudahan akan bisa menjadi semacam masa depan musik Indonesia melalui tangan seorang Idris Sardi. Namanya adalah Antonius Eliezer. Beliau adalah
cucu pertama dari Idris Sardi. Saya panggil Ezar. Luar biasa, ini dia. Apa kabar? Silakan duduk. Pakai ini yang ngomongnya ya. Saya dengar kamu sudah jagoan main biola. Betul? Belum. Belum. Rendah hati. Saya lagi tantang tadi sebetulnya saya uji, ternyata rendah hati juga ini. Jadi kamu sudah berapa lama belajar main biola? Pakai ini. 4 tahun. 4 tahun. Jadi sejak usia 4 tahun kamu sudah bermain biola? Ya. Mulai belajar. Siapa yang ngajarin? Eyang sama sekolah. Eyangmu yang mana? Ini. Ini. Galak nggak? Enggak. Yakin? Katanya galak. Enggak. Yakin? Gosip. Gosip. Saya dengar Ezar juga pernah main dalam sebuah konser begitu, tiba-tiba naik aja main begitu. Pernah begitu ya? Kenapa kok tiba-tiba begitu? Pengen. Cerita dong, tiba-tiba kok pengen gitu, gimana ceritanya? Dari hati aja pengen. Langsung naik begitu? Iya. Oh ya, orang-orang terkejut gitu dong. Wah, anak kecil nih hebat mainin nih. Nggak tahu. Itu nggak disuruh sama eyangmu? Enggak. Ngomong-ngomong kok panggil eyang sih? Oh, dia nggak mau dipanggil bapak? Enggak. Panggilnya Enggak. apa? Panggilnya Didi. Oh, Didi. Oh, apa artinya Didi itu? Nggak tahu. Dulu belum bisa nyebut Idris soalnya. Oh, andai kan bisa nyebut Idris, panggilnya Idris ya? Iya. Idris ini Idris. Masa begitu? Enggak. Oh, baik, terima kasih Ezar. Saya harapkan kamu nanti sudah jadi jagoan main, kalahkan eyangmu ya. Nggak mau. Nggak mau, kenapa? Tetap Eyang yang menang. Tetap eyang lebih baik. Luar biasa, rendah hati. Mas Idris, ada tayangan yang saya ajak Anda untuk melihat, karena ini menurut saya sebuah panggilan hati dari sekelompok orang muda yang merasa bahwa nama Idris Sardi menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Kita lihat tayangan berikut ini. Mas, maaf mas mengganggu. Saya dari TV One mas. Mas tadi saya lihat dari semua pengantin nih mas yang pakai biola nih. Kenapa mas? Udah seneng sih dari dulu sama biola, suka gitu dengan artnya yang unik dan jarang orang bisa. Saya sempat bisa membangun komunitas dari biola gitu. Punya kecintaan terhadap biola atau punya tokoh juga? Ada di zaman saya baru mengenal biola itu, inspirator saya tuh cuman itu siapa ya, Pak Idris Sardi. Seandainya dia ketemu, saya mau ngomong tuh sama Pak Idris Sardi, Pak Idris, saya ini pengamen, saya nggak punya biaya untuk belajar, mau nggak ngajarin saya gitu. Pengen banget sih Mbak ketemu kayak gitu. Emang pernah nonton konsernya? Jangankan nonton, beli tiketnya aja nggak mampu kita. Baik, Mas, kita dari tim 1 jam lebih dekat mau mengajak Mas untuk bertemu dengan Pak Idris Sardi. Oh gitu? Hari. Kapan? Hari ini? Betul kah? Betul. Waduh, terima kasih. Hehehe. Astagfirullahaladzim, terima kasih ya Allah. Oke. Bantu gue dong. Ayo. Ada permintaan, kalau mau ketemu dengan Idris Sardi, mau nggak ya? Mau. Mas Teguh silakan. Anda bisa bertemu langsung dengan idola Anda. Silakan. Iya, nih. Assalamualaikum Pak Idris. Terima kasih hari ini dijumpakan kita. Udah ketemu nih. Alhamdulillah Pak. Terus mau apa? Pengennya Pak Idris ini mengeksplor kemahirannya main biola kepada kami anak-anak jalan. Tapi kalau misalkan dilihat terus kasih komentar, kamu perlu begini-begini, mau nggak? Wah, saya nggak bukan kapasitas menilai orang kok. Woi, nggak bisa menilai seperti itu juga. Bagaimanapun pasti yang dia main saya nggak bisa, pasti nggak selalu. Bayangkan, Anda kalau main beliau juga nggak bisa. Itulah menurut saya tingkat kerendahan hati Pak Idris. Itu yang kita perlu pelajari. Ya, saya juga mengikuti seperti itu. Di atas langit ada langit ya Pak ya. Mas Idris Sardi terbiasa dengan kegiatan untuk melatih anak jalanan begitu? Pernah nggak? Nggak, saya simpati pada mereka. Simpati. Dan kalau begitu ketemu, ya kemarin dengan debat sosial saya ketemu mereka. Saya main buat mereka.
Pernah nggak mencoba melatih mereka? Belum pernah. Memang, tapi kalau mereka membutuhkan, minta, saya pasti mau. Itu dia. Kalau mau melatih, bersedia untuk itu. Tapi ada syaratnya. Tenanan. Tenanan, tahu nggak arti tenanan? Tahu, Pak. Apa tuh? Serius, Serius. disiplin. Baik, kita lihat sekarang timnya Mas Teguh yang tergabung dalam EVC. Ya, ini otodidak violin community. Mas Idris, kita nonton mereka menyanyi. Oke. Ayo, Zar, kita nonton. Jadi ini otodidak, betul ya? Ya, otodidak. Nggak pernah kemudian dilatih secara khusus? Tidak. Bagaimana Anda belajar otodidak ini? Belajar bersama-sama, komunikasi sama teman-teman gimana sih gitu. Dari mana cara Anda belajar? Dari jalanan. Dari jalanan? Dari jalanan. Melihat Idris Sardi main begitu juga? Ya, dari kaset-kasetnya itu yang kita pelajarin. Nah, mau disalamin dulu nih. Silakan. Ini main sendiri, latihan sendiri. Latihan sendiri, Pak. Tapi kayaknya tadi waktu latihan tadi lebih bagus daripada yang sekarang. Iya, itu apa ya? Rasa terharu kita bisa ketemu Pak Idris membuat gemeter gitu. Saya gemeter. Membuat saya grogi jadinya. Mas Idris, mungkin nggak ngasih saran pada mereka bagaimana membuat mereka lebih percaya diri untuk bisa menunjukkan mereka mampu sebetulnya? Nih, yang penting satu, musik itu rasa. Musik itu rasa. Itu aja. Penting rasa. Karena rasa harus jadi satu. Ini kan satu satuan kan. Jangan main sendiri. Kalau cara solis ya, perasaan ke sini. Jadi jangan main adu keras. Dan musik itu satu harmoni. Apa namanya? Tepat seliro. Tahu menempatkan diri. Yang mana suara 1, 2. Jadi musik itu membuat kita menyatu rasa nih. Itu dulu, rasa dulu. Ya. Kemudian kalau sudah rasa nanti tentu saja berkaitan dengan nada, dengan ya dong. Rasa kan harus nadanya benar, jangan sumbang. Okay. Jadi itu paling penting. Kemudian satukan ruhnya. Ini kan ada jari itu punya tempat. Jadi ada punya warna, punya ruh, ya, punya jiwa. Jadi kalau bisa diatur sama dia supaya jarinya bisa diatur. Ada nama posisi. Kira-kira per waktu. Oke. Yang penting rasa. Dua hal yang sudah diajarin, rasa dan atur semuanya itu sesuai dengan petunjuk. Menurut saya penghargaan pertama yang harus kita berikan karena Anda sudah ketemu Idris Sardi untuk itu. Ya. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah bersama dengan Idris Sardi selama hampir 1 jam. Kita sudah berusaha mendapatkan sisi-sisi lain dari seorang Idris Sardi daripada sekedar main ini. Ternyata ada banyak hal yang sudah kami ajak Anda untuk membukanya lewat 1 jam lebih dekat. Namun sebelum kita tutup, Mas Idris, tolong dengarkan anak-anak kecil yang Mas Teguh ini sudah bikin semacam kumpulan gitu. Anak-anak kecil yang berusaha main, ingin menunjukkan bahwa mereka juga mampu main di hadapan Mas Idris Sardi. Terima kasih sudah bersama kami. 1 jam lebih dekat, kita akan ketemu lagi pada minggu depan.